akan menjadi bekal buat kami semua, terutama dalam rangka memperkokoh ukhuwah Islamiyah dan memperlihatkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Pak Imam Samsi Ali ini salah seorang tokoh besar yang dimiliki oleh bangsa ini, salah seorang tokoh yang berpengaruh di dunia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bersama-sama hadir bersama kita. Kalau di Bandung ini pagi, kalau waktu di New York mungkin malam ya Ustaz ya. Kemudian yang kami hormati para wakil dekan hadir di ruangan ini, Pak Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Perencanaan, kemudian Ibu Wakil Dekan, para ketua program studi, para kepala departemen, para guru besar, ada Prof. Junianto, Prof. Susiana, Prof. Yayat, kemudian para purna bakti yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kebetulan di ruangan ini juga ada Pak Suryadi, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, serta Bapak dan Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat menjalankan salah satu ibadah kita, yaitu membangun ukhuwah Islamiyah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103, bahwa sebagai seorang muslim kita harus berpegang teguh kepada tali Allah. Kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk saling mempererat tali silaturahim. Insya Allah silaturahim ini akan menjadi salah satu yang akan membawa maslahat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak dan Ibu, tidak akan berpanjang lebar, bahwa salah satu budaya yang baik yang ada di negara kita senantiasa kita jalankan setiap bulan Syawal, yaitu adalah kegiatan halal bihalal. Kalau diterjemahkan halal bihalal itu tidak ada artinya katanya, karena halal bihalal itu adalah bahasa Indonesia yang diarabkan. Tapi salah satu budaya yang paling baik ini dijadikan kesempatan untuk membangun silaturahim, memperkuat silaturahim, saling maaf-memaafkan, sehingga di bulan Syawal ini mudah-mudahan segala khilaf, segala salah yang pernah kita lakukan sesama kita, hablum minanasnya, itu bisa kembali cair kembali. Dan kita menjadi satu keluarga dalam ikatan ukhuwah Islamiyah, terutama dalam rangka memperkokoh bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu, karena situasi dalam kondisi pandemi COVID, kita belum bisa melaksanakan silaturahim secara luring full, maka pada pagi hari ini kita laksanakan secara hybrid. Sebagian hadir di Fakultas Perikanan dan Kelautan dan sebagian besar hadir melalui virtual dalam jaringan. Mudah-mudahan ini tetap menjadi salah satu sarana bagi kita semua untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita. Terutama Unpad pada saat ini sudah mencanakan akan menjadi salah satu kampus yang mendunia atau masuk ke World Class University, sehingga kita bukan hanya sekedar menjadi masyarakat Unpad saja, kita juga merupakan bagian dari masyarakat dunia internasional. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang akan memberikan tausiah kepada kita pun adalah seorang tokoh yang jauh di seberang benua sana, dan ini membuktikan bahwa kita adalah merupakan sivitas akademika yang siap untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia. Sekali lagi terima kasih Ustaz Samsi Ali yang telah berkenan memberikan tausiah bersama-sama bersama kami di Universitas Padjadjaran ini. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita buktikan bahwa umat Islam adalah merupakan umat yang memberikan kedamaian di dunia ini. Wallahum muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor pada kesempatan ini akan diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan yang terhormat Profesor Dr. Anas Yani Muhammad Yani, MIN, PhD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pak Dekan, Bapak Wakil Dekan, para kepala departemen, para ketua prodi, juga tak lupa di sini saya lihat ada para guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, sebagai penyesepuh, para purnama bakti, dan seluruh keluarga besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan beserta jajaran yang kami hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi hari yang indah ini kita baik secara daring maupun luring dapat melaksanakan acara halal bihalal Idul Fitri 1442 Hijriah. Insya Allah kita disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Dr. Yudi Ihsan, bahwa halal bihalal itu saling menghalalkan satu sama lain. Insya Allah, yaitu dengan adanya halal bihalal ini kita bisa saling memaafkan segala dosa yang kita buat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan oleh karena itu, juga ini adalah kesan yang baik buat kita sebagai sama makhluk Allah untuk saling memaafkan. Seperti yang disampaikan dalam Quran Surah Al-Imran 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yauma qiyamah. Aman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setiap makhluk yang berjalan pasti akan masuk kematian. Oleh karena itu, kita mengenal kematian, kita mengenal bahwa itu adalah zikru maut, maka kita harus mengenal bahwa sebelum maut datang, kita harus saling memaafkan satu sama lain sebagai sama hamba Allah. Oleh karena itu, di sini pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Samsi Ali, LCMA, Imam Islamic Center New York, Director Jamaica Muslim Center New York, dan President of Muslim Foundation yang sudah berkenan berbaik hati, insya Allah ikhlas lillahi ta'ala, menyampaikan tausiahnya yang bertema sangat sekali menginspirasi kita, dan tentang hikmah Idul Fitri memperkokoh dunia Islam antara Timur dan Barat. Ini sebuah tema yang sangat challenging, inspiratif, bahwa betul badekan Islam adalah rahmatan lil alamin. Akhirul kalam, atas nama pimpinan universitas, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, taqabbal karim, taqabbal ya karim, minal aizin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mugia ini semua adalah barokah buat kita semua, dan tempat ke depan kita sebagai keluarga besar menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 4. Hadirin yang berbahagia, kembali sama-sama kita dengarkan tausiah dan sekaligus nanti pembacaan doa dengan mengusung tema Hikmah Idul Fitri untuk memperkokoh dunia Islam antara Timur dan Barat. Beliau ini adalah Imam Islamic Center New York City, USA, dan juga Direktur Jamaica Muslim Center New York, USA, President of Muslim Foundation, USA, dan sama-sama sebelum tausiah, mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin, pembawa kedamaian bagi semesta alam. Sayangnya sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Muhammad Syamsi Ali atau lebih dikenal dengan Imam Syamsi Ali
berusaha menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. Putra kelahiran Kampung Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan ini telah mengabdikan dirinya untuk berdakwah di bumi barat sejak tahun 1996. Usaha-usaha dialog agama yang dirintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Beragam kerja dakwah yang dilakukan Imam Syamsi Ali mengantarkannya meraih berbagai penghargaan dari masyarakat, pemerintah Amerika, dan media. Imam Syamsi Ali mendirikan Nusantara Foundation pada akhir 2013. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk memperkenalkan Islam dan Indonesia di berbagai universitas, instansi, dan komunitas di Amerika. Selain itu, berbagai kegiatan sosial, forum diskusi mu'alaf, forum ulama, dialog antar agama, dan kegiatan lainnya juga dilakukan di sana. Namun rencana terbesar Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memberi kontribusi nyata dalam pengembangan dakwah Islam di dunia internasional. Sejak awal tahun 2018 telah dilakukan penggalangan dana untuk pembelian tanah seluas 7,4 hektar di Connecticut, Amerika Serikat. Walau sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, pembayaran lahan pesantren dapat diselesaikan pada bulan Februari 2021 berkat dukungan dari para donatur. Perjalanan selanjutnya adalah pembangunan gedung-gedung di area pondok pesantren yang diberi nama Nur Inka Nusantara Madani. Saat ini, gedung-gedung lama yang sudah direnovasi digunakan untuk berbagai kegiatan sementara atau rutin. Desain rencana pesantren milik Nusantara Foundation merupakan kontribusi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama tim arsitek Urbane Indonesia di awal tahun 2020. Di awal tahun 2021, Nusantara Foundation kembali mendapatkan tawaran untuk melakukan ekspansi area pesantren seluas 3,1 hektar. Selain untuk membangun gedung-gedung penginapan yang akan disewakan, area tambahan tersebut juga akan diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Segala bentuk dukungan dari warga negara Indonesia dimanapun berada sangat diharapkan demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dan mendukung perdamaian dunia. Mari kita raih ridho Allah dengan mendukung langkah juang Imam Syamsi Ali dan Nusantara Foundation dalam mewujudkan pesantren pertama di bumi Amerika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Terhormat Bapak Dr. Muhammad Syamsi Ali LGMA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu subhanahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل منا من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فقال الله تعالى في كتابه الجليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor dan diwakili pada kesempatan ini yang terhormat Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, para Wakil Dekan yang hadir bersama kita, para guru besar, para dosen, maupun para sesepuh kita yang hadir juga bersama kita, para mahasiswa dan seluruh keluarga besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebuah kebahagiaan bagi saya pribadi sekaligus kehormatan untuk bisa hadir pada acara mulia ini, acara Syawalan, acara halal bihalal secara virtual, karena saya pribadi tentu rindu tanah air. Pada pagi hari ini waktu Bandung, waktu Indonesia, dan malam hari waktu New York kita bisa bersua. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini walaupun secara virtual tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi rahmah, dan tidak mengurangi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang halal bihalal itu adalah salah satu bukti bahwa kita Muslim di Nusantara ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan salah satu bentuk kekayaan kita itu adalah kekayaan ekspresi budaya, dan salah satu bentuknya adalah budaya yang terkoneksi dengan kepercayaan keagamaan kita. Maka kata halal bihalal ini memang mungkin tidak didapatkan pada negara lain, karena merupakan tradisi budaya kultur Islam Indonesia yang kemudian menjadi salah satu hal yang seolah-olah menjadi rasanya kurang pas kalau kita tidak melakukan setelah Lebaran. Halal sudah kita kenal, menghalalkan, saling menghalalkan. Yang sebenarnya kata saling menghalalkan ini diterjemahkan dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya salah satu tanda orang-orang yang bertakwa itu adalah wal'afina 'anin nas. Bahwa orang bertakwa itu begitu mudah memaafkan kepada mereka yang bersalah, orang-orang yang bersalah. Bahkan dalam ayat lain disebutkan wa anta'fu khairul lakum. Memaafkan itu adalah lebih baik, bahkan dekat kepada ketakwaan. Bahkan ada satu doa yang biasanya kita bacakan dalam doa-doa keseharian kita, saling meminta ampun. Bahkan mereka yang sudah meninggal dunia pun kita memohon ampunkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Dan inti halal bihalal itu di sini, wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan sesuatu dalam hati kami itu ada ghil. Dan ghil itu adalah uneasiness. Sesuatu yang rasanya kurang pas di antara kita. Ada semacam yang sesuatu yang kurang enak lah di antara kita. Dalam hati kita masing-masing. Nah, rupanya itu menjadi salah satu prasyarat untuk dimaafkan oleh Allah. Maka halal bihalal ini adalah bagian dari upaya kita untuk saling menghilangkan rasa kurang enak itu. Nah, kata halal bihalal itu bukan sesuatu yang asing dari agama kita. Tapi merupakan interpretasi ajaran dari Al-Quran. Yang terkadang boleh jadi ada di antara kita kemudian yang mengatakan ini mah bid'ah. Karena kan nggak ada istilah pada zaman Nabi nggak ada istilah halal bihalal. Padahal orang lupa bahwa ini adalah merupakan terjemahan, tafsiran dari ayat Al-Quran itu sendiri. Dan itu bentuk intelijensi ya, bentuk smartness, kepintaran kita umat Islam Indonesia di dalam meramu agama ini, sehingga bisa menjadi sebuah kultur budaya kehidupan yang dengan mudah dan rasa senang kita bisa jalankan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, memulai
tausiah kita pada pagi hari ini, saya ingin mengutip lagi satu ayat dari Al-Quran yang berbicara tentang puasa itu. Dan ayat itu adalah 185 di surah Al-Baqarah. Allah mengatakan pada ujung ayat tersebut, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Maka sempurnakanlah hari-hari atau bilangan hari bulan Ramadan. Alhamdulillah tahun ini kita sudah selesaikan 30 hari kalau tidak salah. Hampir di semua negara berpuasa 30 hari. Berarti disempurnakan bulan Ramadan tersebut menjadi 30 hari. Mudah-mudahan kesempurnaan hari-hari tersebut juga diterima secara baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tantangan kemudian yang ada adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan besarkanlah Allah atas hidayah yang diberikan kepada kamu. Apa artinya? Bahwa setelah Ramadan berlalu ini, ada satu hal yang tidak boleh berlalu. Dan satu hal itu adalah kehadirannya. Hadirnya kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana bahwa setiap saat, setiap langkah, setiap detik dalam kehidupan kita ini, kapan dan di mana saja, kita harus merasa bersama dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma takunu. Dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Maka kita berada di pasar, Allah bersama kita. Kita berada di universitas juga Allah bersama kita. Kita berada di masjid sama ketika kita berada di pasar. Jangan sampai kemudian kita membeda-bedakan. Di masjid kita mengucapkan Allahu Akbar, di pasar akbarnya Allah sudah tidak ada lagi. Maka Allah mengingatkan kepada kita, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Besarkan asma Allah itu kapan dan di mana saja. Ini adalah moral teaching atau ajaran-ajaran moralitas, pesan-pesan moral dari puasa yang tidak boleh berlalu. Hari-hari boleh berlalu, 30 hari selesai. Tapi pesan moral dari puasa tidak boleh berlalu. Yang kedua Allah menyebutkan di situ wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Artinya apa? Puasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa belajar bersyukur atas segala karunia Allah berikan kepada kita. Bahwa hidup kita ini secara umum, yang terjadi itu hanya perbedaan warna-warni saja. Hanya pergerakan dan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi segala pergerakan dan perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu, semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bahwa di balik dari COVID-19 ini dengan segala konsekuensi buruk yang kita rasakan, jangan-jangan di sana ada blessings in disguise. Ada keberkahan di balik dari musibah yang menimpa kita. Mungkin salah satu blessing kecil ini adalah bahwa saya bisa hadir bersama Bapak dan Ibu sekalian walaupun dari New York saat ini. Mungkin kalau bukan karena COVID kita nggak terpikir untuk melakukan ceramah-ceramah secara virtual. Saya pribadi terkadang 3-5 kali ceramah dalam sehari. Pindah dari satu kota ke kota yang lain. Hanya merubah kode dan password saja. Ini adalah salah satu blessing. Tentu begitu banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita. Tapi semua ini tidak mungkin bisa kita tangkap. Kecuali kalau kita faham betul bahwa hidup kita ini secara totalitas adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita terus-menerus belajar bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu kenikmatan yang terpenting Bapak dan Ibu sekalian adalah nikmat dalam bentuk iman dan Islam ini. Terkadang ketika kita masih hidup di tengah-tengah zona nyaman. Kita umat Islam hidup di tengah mayoritas Muslim. Apalagi kita Indonesia adalah negara Muslim terbesar dunia. Terkadang kita taken for granted agama ini. Kita menjadikan agama ini seolah-olah sebuah jaminan bahwa kalau kita lahir dari Bapak dan Ibu Muslim, seolah-olah kunci surga sudah ada di kantong kita. Di saat kita hidup di tengah non-Muslim, seperti kami di kota New York, jantung kapitalisme dunia, jantungnya dunia, baru kita sadar bahwa ternyata agama Islam itu adalah sebuah nikmat yang maha dahsyat, yang sangat luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan Islam hidup kita bernilai. Dengan Islam inilah kita memiliki arah hidup yang jelas, direction in life. Dan itulah makna hidayah sesungguhnya. Kita faham untuk apa kita ada di sini dan akan kemana kita pada akhirnya. Tadi Pak Wakil Rektor menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Tapi sadarkah kita itu? Dan Islamlah yang menyadarkan kita bahwa pada saatnya nanti siapapun kita, bagaimanapun warna kehidupan kita sekarang ini, pada akhirnya kita akan menuju kepada jalan yang sama. Kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui atau tidak, karena ini kita berbicara tentang dunia Islam, diakui atau tidak, disadari atau tidak, memang dunia Islam kita sedang menghadapi banyak permasalahan-permasalahan. Mungkin terlalu keras kalau saya memakai kata kita menghadapi krisis-krisis. Tapi memang permasalahan banyak. Permasalahan ekonomi, permasalahan politik, bahkan dalam budaya, ilmu, pengetahuan juga demikian. Lemahnya umat kita ini dan begitu mudah dilemahkan, mudah dimarginalkan. Tapi saya kira dari sekian banyak permasalahan yang kita hadapi, yang paling mendasar adalah perpecahan-perpecahan yang terjadi di kalangan umat kita ini. Dan karenanya ketika Pak Dekan tadi membacakan ayat Al-Quran wa'tasimu bihablillah, memang sangat tepat. Mengingatkan kepada kita bahwa salah satu permasalahan besar yang umat hadapi sekarang ini adalah permasalahan friction, permasalahan division, divisi atau perpecahan-perpecahan yang terjadi. Satu contoh klasik yang baru-baru ini terjadi adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan saudara kita di Palestina. Saya menyebutkan ini bukan berarti melupakan segala permasalahan yang ada di tanah air kita. Untuk kita mengatakan ngapain kita urusi bangsa Palestina, kita juga banyak masalah. Bukan demikian. Tapi saya menyampaikan ini sebagai sesuatu yang merupakan tanggung jawab iman kita, tanggung jawab kebangsaan kita, tapi juga tanggung jawab kemanusiaan kita. Isu Palestina adalah isu klasik, sudah lebih dari 70 tahun. Tapi nampak saat ini semakin suram, semakin buram, bahkan tanah-tanah Palestina itu semakin berkurang. Ada sebuah perjanjian yang disepakati oleh hampir semua pihak bahwa Palestina bisa merdeka merujuk kepada batas-batas geografis di tahun 1967. Sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau itu pun kita melihat, itu sebenarnya hanya sekitar 22-23% dari tanah yang dirampas oleh penjajah Israel. Tapi itu pun Palestina sudah siap untuk menerima keputusan itu. Sayang bahwa persetujuan itu tidak pernah ditepati oleh Israel, dan sampai hari ini perluasan pemukiman terus-menerus terjadi, sehingga hampir betul-betul bahwa tanah Palestina telah terambil secara totalitas oleh penjajah Israel. Saya tidak ingin menyebutkan begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh saudara Palestina kita. Tapi saya cuma ingin menyebutkan bahwa salah satu bukti kegagalan kita umat Islam adalah belum efektif, bukan tidak punya perhatian. Saya berterima kasih dan berbangga bahwa pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Luar Negeri, memiliki sikap yang tegas. Dan dalam pidato Menteri Luar Negeri baru-baru ini di kota New York, cukup membanggakan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa semangat kita membela Palestina ternyata belum dan kurang efektif. Salah satu permasalahannya adalah karena negara-negara Islam tidak punya satu suara. Ada 57 negara mayoritas Muslim. Tapi ketika sudah sampai kepada voting yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka selalu saja tidak memiliki suara yang bisa menjadi penentu. Bapak dan Ibu sekalian, lalu kenapa umat Islam masih lemah, masih termarginalkan? Ada beberapa hal yang akan kita sebutkan. Tapi saya ingin mengatakan dulu bahwa kalau kita melihat umat kita, maka umat kita ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Umat Islam itu diperkirakan pada tahun 2050 nanti, yang sebenarnya tidak perlu menunggu sampai tahun 2050. Pada saat ini pun, umat beragama terbesar di dunia ini adalah umat Islam. Saya tidak tahu kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah melihat bahwa di dalam sebuah polling baru-baru ini, ternyata agama besar terbesar dunia itu ada 5 disebutkan. Yang pertama adalah agama Kristen, kalau itu disatukan antara Kristen atau Protestan dan Katolik. Tapi tidak mungkin Protestan dan Katolik bisa disatukan, karena mereka adalah 2 agama dengan entitas yang merasa sangat berbeda. Walaupun masing-masing mengikuti Bible, pada sebagiannya sama. Tapi kemudian 2 entitas agama ini tidak mungkin bisa disatukan.
Maka pada akhirnya Islamlah yang menjadi agama terbesar. 1,7 miliar manusia sekarang ini beragama Islam. Sementara Katolik 1,2 miliar, Protestan sekitar 900 juta. Sedangkan agama ketiga terbesar dunia adalah agama yang merasa tidak beragama. Atau apa yang disebut dengan agnostik. Itulah agama terbesar ketiga sekarang ini. Dan kami bukan suatu yang mengejutkan. Karena betapa seringkali kami menerima orang-orang Amerika, khususnya anak-anak muda ingin belajar Islam. Biasanya saya tanya, agama kamu apa? I don't know, nggak tahu. Hampir 70% jawabannya adalah I don't know. Agama orang tua kamu? My parents are still going to the church. Orang tua saya masih ke gereja. Tapi anak-anak muda sudah tidak tahu apa agamanya. Inilah orang-orang yang kita sebut sebagai agnostik. Dan ini adalah kelompok manusia keempat. Setelah Islam, Katolik, Protestan, lalu kemudian orang-orang yang merasa tidak punya afiliasi agama. Setelah itu kemudian Hindu, lalu kemudian agama-agama mayoritas Cina seperti Buddha dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa umat Islam ini secara jumlah begitu sangat besar, sangat luar biasa. Bukan cuma itu saja, tapi juga memiliki natural resources yang sangat luar biasa. Negara kita tercinta Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia begitu sangat kaya raya. Laut kaya, ini ilmu kelautan, laut sangat kaya. Darat pun sangat kaya, indah sangat luar biasa. Secara geografis sangat besar. Demikian juga saudara-saudara kita di Timur Tengah. Allah berikan kepada mereka keberkahan dalam bentuk minyak dan lain-lain sebagainya. Demikian juga saudara-saudara kita di Afrika. Natural resources yang dimiliki oleh dunia Islam begitu sangat hebat dan luar biasa. Tapi kenapa kita masih gagal membangun kekuatan untuk bisa menjadi penyeimbang? Atau mungkin dalam bahasa lebih positif, untuk bisa membuktikan bahwa Islam betul-betul rahmatan lil alamin, menjadi kontribusi bagi pembangunan dunia yang lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita mengenal bahwa sekarang ini dunia kita terbagi kepada beberapa blok kekuatan. Ada kekuatan Amerika dan sekutunya, tentu khususnya Eropa Barat. Kita mengenal itu. Lalu kemudian ada kekuatan Cina yang punya ambisi yang sangat keras untuk memiliki dominasi dunia khususnya dalam bidang perekonomian. Dan juga Rusia masih memiliki kekuatan khususnya dalam bidang militernya. Kenyataannya, dunia Islam dengan segala potensi yang dimiliki itu ternyata masih menjadi bulan-bulanan, masih menjadi toy yang dipermainkan. Seolah-olah game yang dipermainkan. Sejak perang Afghanistan dulu kita kenal bahwa betapa yang sedang berperang adalah Afghanistan melawan Uni Soviet, tapi sesungguhnya yang memiliki kepentingan adalah Amerika dan sekutunya. Perang Iran dan Irak juga demikian. Amerika dan Barat juga terlibat. Demikian juga ketika Irak mengambil Kuwait, masuk ke Kuwait, maka tentu Amerika punya kepentingan. Sampai pada perang Irak yang kedua tumbanglah Presiden Saddam. Demikian juga dengan Libya, keterlibatan Barat, khususnya Eropa dan Amerika ketika itu menjadikan Gaddafi kemudian terbunuh. Dan kemudian Suriah yang ambruk, hancur, lebur. Karena juga keterlibatan negara-negara besar itu. Bahkan bukan cuma itu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita melihat apa yang disebut dengan Arab Spring. Arab Spring. Ada euforia, ada kegembiraan besar yang terjadi ketika itu. Bahwa dengan Arab Spring akan ada demokratisasi yang terjadi di Timur Tengah. Sehingga kemakmuran akan terbangun di atas asas keadilan. Yang kekayaan akan semakin merata kepada orang-orang Islam. Tapi ternyata terlalu banyak intervensi yang terjadi. Kita mengenal bagaimana Mesir ketika presiden yang lama tumbang digantikan oleh presiden yang baru, ternyata tidak sejalan dengan keinginan kekuatan dunia atau kekuatan-kekuatan dunia. Maka presiden itu pun dipaksa untuk mundur, bahkan harus dieksekusi. Dan diganti dengan seorang presiden yang menjadi puppet, menjadi boneka kekuatan lain. Ini adalah contoh saja bahwa betapa dunia Islam kita begitu amburadul, begitu sangat bobrok, begitu sangat menyedihkan, tapi itulah realita yang kita hadapi. Bapak dan Ibu sekalian, lalu bagaimana yang harus kita perbuat untuk memperbaiki semua ini? Apa yang harus kita lakukan?
hanya ada beberapa poin yang saya ingin sebutkan. Yang pertama adalah, dan mungkin saya agak jujur di sini, dan kejujuran saya ini mudah-mudahan tidak disalahpahami. Apalagi jangan sampai dipahami bahwa saya nampaknya rigid, agak sedikit ekstrim, atau mungkin memakai orang lain agak radikal dalam menyampaikan satu poin pertama ini. Dan poin yang pertama adalah pentingnya bagi umat ini untuk kembali mengambil agama secara serius. Umat ini harus menjadikan agama kita ini sebagai sumber kemuliaan. Sebab apa yang terjadi kalau kita melihat cara beragama umat Islam sekarang ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, setengah-setengah. Setengah-setengah itu pertama ada yang setengah-setengah mengimani, ada yang mengimani setengah-setengah. Ada setengah-setengah keimanan, artinya enggak sepenuhnya mengimani kebenaran agama Islam. Ada yang mengimani setengah-setengah, artinya hanya sebagian saja yang diimani. Nah, kedua-duanya ini ternyata mendatangkan musibah yang sangat luar biasa kepada umat kita ini. Yang pertama, mereka yang beriman setengah-setengah tidak akan pernah merasa mulia dengan agama ini. Padahal umat Islam itu modal terutama ada pada rasa kemuliaan yang kita miliki dengan agama ini. Sebab dengan rasa kemuliaan itulah kita akan memiliki motivasi, kita akan memiliki dorongan, kekuatan untuk mengusung kehidupan kita. Karena agama adalah merupakan fondasi kehidupan kita. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bahwa Islam itu adalah agama yang hebat, yang dahsyat, yang tinggi. Dan tidak akan pernah direndahkan oleh apapun. Ini adalah posisi yang penting untuk kita pegangi. Sebab kalau kita setengah hati mengimani agama ini, maka disitulah kemudian kita melihat perilaku umat Islam terkadang tidak peduli dengan ajaran agama di dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu sekalian, ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, kemudian Yerusalem jatuh ke tangan umat Islam ketika itu, dibawa komando Abu Ubadah. Gubernur Yerusalem tidak ingin memberikan kunci kota tua itu kecuali kepada rajanya umat Islam, tentu kepada Khalifah Umar ketika itu. Maka Umar pun datang dari Madinah ke Yerusalem. Singkat cerita, ketika beliau masuk ke Yerusalem, pakaian beliau berdebu kotor, maka Abu Ubadah sebagai panglima mengusulkan kepada beliau agar mengganti pakaiannya. Apa kata Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Ubadah? Ya Aba Ubadah, wahai Abu Ubadah, laqad a'azzana Allahu bil Islam. Sungguh Allah telah memuliakan kita dengan Islam ini. Fa ini butaghaina al-izzata bidunihi adzallana Allah. Kalau kita mencari kemuliaan selain daripada agama Islam ini, maka Allah akan hinakan kita kembali. Ini pentingnya untuk kita mulia dengan agama kita. Tentu yang kedua, mengimani agama Islam secara totalitas. Maksudnya apa? Kalau dalam bahasa Al-Quran yang lain dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara totalitas. Artinya apa totalitas itu? Jangan terjadi broken personality. Maksudnya broken personality apa? Kepribadian yang terbelah. Di masjid kita taat, di pasar menjadi manusia yang lain. Di bulan Ramadan, Masya Allah, religius. Begitu Ramadan berlalu, kita menjadi manusia yang lain. Ini kan personalitas yang terbelah. Karena apa? Diakibatkan oleh iman kita yang tab'id istilahnya. Iman kita yang terpecah belah itu. Diambil sebagian, ditolak sebagian. Maka Al-Quran kemudian menggariskan, Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu mengimani sebahagian kitab suci, lalu mengingkari sebahagian? Nah, kalau itu terjadi, apa akibatnya? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum. Akibat daripada perlakuan seperti itu, mengimani sebagian-sebagian, akibatnya apa? Illa khizyum fil hayatid dunya. Akan merasakan kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Maka kalau kita melihat kehinaan yang terjadi dalam ragam aspek kehidupan manusia, maka jangan-jangan memang itu akibat daripada bahwa kita mengambil Islam ini sepotong-sepotong. Dan oleh sebab itulah, poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah umat ini harus kembali kepada ajaran agama kita. Umat Islam itu insya Allah jaya dengan agama. Semakin kita meninggalkan agama,
untuk memburu dunia ini, maka dunia akan semakin jauh dari kita. Di masa-masa lalu umat Islam sudah membuktikan sejak zaman Rasulullah SAW sampai kepada umat Islam ketika berkuasa di Baghdad, sampai kepada umat Islam ketika berkuasa di Spanyol. Kalau mereka taat agama, maka mereka bisa membangun dunia ini secara baik. Sampai saat ini, satu contoh yang saya ingin berikan, walaupun mungkin ada yang tidak setuju. Bagaimana Turki bertahun-tahun ingin menjadi Eropa, tidak pernah menjadi Eropa, sampai dikaruniakan pemimpin yang sadar agama. Maka sekarang ini Turki menjadi kekuatan ekonomi dunia, bahkan kekuatan militer ke-9 dunia. Itu karena kembali kepada agama. Maka mudah-mudahan juga kita sadar bahwa pilar kebangkitan kita tidak bisa terlepaskan dari agama. Maka wajar kita sebagai bangsa Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa adalah filsafat kehidupan bangsa kita, bahwa bangsa kita bangun di atas asas keberagamaan yang benar. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, beriman kepada Allah. Tentu dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, beriman kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Bagi teman-teman kita yang beragama lain, silahkan juga ditafsirkan sesuai dengan akidahnya masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama. Jangan kita pernah memandang enteng agama ini, karena itu menjadi pilar kebangkitan umat kita. Yang kedua, urgensi membangun kesatuan. Kalau saya ingin jujur, saya ingin mengatakan bahwa krisis terbesar yang kita hadapi sekarang ini sebagai umat adalah krisis persatuan, krisis kebersamaan, krisis ukhuwah itu. Sehingga ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa suatu zaman akan datang di mana kamu atau umat ini akan seperti daging yang diperebutkan oleh anjing-anjing. Atau dalam bahasa yang lain, dalam hadis yang lain, bagaikan busa di tengah air, di tengah lautan, yang akan goyang sesuai dengan arah angin. Para sahabat bertanya, amin qillatin al-yawma ya Rasulullah? Apakah kita ketika itu kami sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, bal antum kathirun. Kamu banyak, 1,7 miliar manusia. Antum kathirun. Tapi pada saat itu kamu memiliki penyakit yang disebut dengan wahan. Para sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia ini dan takut mati. Tadi Pak Wakil Rektor membacakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa akan merasakan kematian. Nah, kenapa umat Islam terpecah belah sekarang ini? Salah satu permasalahannya adalah karena terlalu cinta kepada dunia ini. Sehingga masing-masing memikirkan kepentingan dunianya. Dan itu bisa kita lihat. Bagaimana antara satu negara dengan negara lain saling gontok-gontokan, bahkan saling memboikot. Karena masing-masing punya national interest, punya kecintaan kepada dunianya. Bapak dan Ibu sekalian, ketika Panglima Inggris yang ketika itu memimpin tentara Inggris di Timur Tengah akan meninggalkan Timur Tengah, dia berdiri di hadapan prajuritnya dan kemudian mengangkat tangannya dua-duanya. Satu menunjuk ke arah Ka'bah dan satu lagi mengangkat pakai Al-Quran. Dia katakan, kita tidak akan bisa menundukkan umat Islam ini kecuali kalau dua hal ini kita runtuhkan. Yang pertama Al-Quran kita ambil, dan yang kedua menunjuk ke Ka'bah sebagai simbol global unity, persatuan global umat Islam. Ka'bah kita ambil alih. Artinya apa? Dipecah belah. Umat Islam ini dipecah belah. Selama umat Islam akan masih bersatu, maka tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada 57 negara OKI, anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, tapi di PBB tidak punya gigi. Qatar dan Saudi saling memboikot. Sekarang sudah mulai rujuk. Mesir dan Turki saling berbenci. Sekali-sekali Malaysia dan Indonesia juga ada masalah-masalah tertentu yang kita hadapi bersama. Tapi intinya adalah bahwa umat Islam memang sedang menghadapi permasalahan krisis persatuan ini. Dan oleh karenanya kita perlu kembali untuk membangun persatuan ini. Karena dengan bersatu, maka natural resources, kekayaan dunia Islam yang luar biasa ini bisa termanfaatkan secara maksimal. Pertanyaan yang memang krusial adalah bagaimana kita bisa membangun persatuan. Ada banyak poin yang saya ingin sebutkan, tapi saya ingin sebutkan dua saja. Yang pertama adalah pentingnya umat kita ini untuk berpegang teguh kepada common ground. Nah, apa common ground? Pijakan bersama. Apa pijakan bersama umat ini dengan segala keragaman yang kita miliki? Ragam negara,
Di kalangan Arab saja ada berapa negara? Di kalangan Gulf, negara-negara Khalij, berapa negara? Ada Qatar, penduduk asli Qatar itu hanya sekitar 300.000 orang. Penduduk keseluruhannya sekitar 1 juta sekian. Hanya 300 orang penduduk asli Qatar. Kemudian ada Saudi, kemudian ada Emirat, ada Bahrain. Kita adalah umat yang sangat ragam. Tapi ada satu common ground yang harus kita pegangi bersama. Dan common ground itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Alkitab was sunnah. Nah, kalau seandainya seluruh umat ini sadar bahwa kita memiliki pijakan yang sama, walaupun punya kepentingan-kepentingan dan perbedaan dalam memandang banyak masalah dalam kehidupan kita, toh kita adalah ummatan wahidah. Qul inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Katakan wahai Muhammad bahwa sungguhnya umat ini adalah satu umat. Itulah ummah la ilaha illallah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam ini untuk membangun kesatuan harus berpegang teguh kepada pijakan yang sama. Itulah yang disebutkan dalam ayat yang dibacakan tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, dan di situ Allah memakai kata singular, kata mufrad, kata tunggal, habl bukan hibal. Kenapa? Karena pijakan kita satu, sama. Hanya saja ada yang berpegang dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Tapi kita punya pegangan yang sama. Kalau ini disadari, maka saya yakin bahwa dengan segala perbedaan yang ada di kalangan umat Islam ini, persatuan tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. Ini yang pertama yang perlu kita lakukan, agar kita bisa membangun kebersamaan dan persatuan. Nah, tentu banyak Bapak dan Ibu sekalian, tapi karena waktu saya kira itu saja. Tapi yang ketiga adalah, untuk umat atau bangsa-bangsa Islam ini harus bisa bangkit. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah pentingnya untuk kita membangun yang saya istilahkan wawasan keislaman yang baru. Islam itu sama. Dari dulu, pada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, sampai hari kiamat, insya Allah Islam sama. Al-Quran dan Sunnah sama, tidak akan pernah berubah. Tapi wawasan cara pandang kita dalam melihat agama ini, itu diperlukan pembaharuan-pembaharuan dari masa ke masa. Karena waktu berubah terus-menerus. Apalagi perubahan didukung oleh kecepatan yang luar biasa, kecepatan teknologi, kecepatan informasi, menjadikan perubahan itu begitu drastis dalam kehidupan kita. Kalau cara pandang kita kepada agama ini tidak mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, maka kita akan ketinggalan zaman. Saya ingin kasih beberapa contoh saja Bapak dan Ibu, bagaimana kita harus memiliki wawasan keislaman yang harus selalu adjusted, disesuaikan. Bukan dirubah, tapi disesuaikan. Anggaplah misalnya salah satu contoh adalah bagaimana sekarang ini umat Islam harus melihat bahwa perintah zakat itu, perintah zakat misalnya, sebagai salah satu tiang agama kita, zakat, bahwa perintah zakat itu harusnya dipahami bukan sekedar memberi 2,5%, 2,5% dari harta kita, bukan. Bukan sekedar itu, walaupun itu adalah dasarnya. Tapi perintah mengeluarkan zakat harus dipahami sebagai perintah untuk memperkuat perekonomian umat. Economic empowerment. Makanya pada zaman Rasulullah SAW, ketika perintah zakat turun, beliau mengumpulkan para sahabat yang kaya-kaya. Lalu beliau menyampaikan kepada mereka dua hal. Untuk kita bisa kuat di Madinah ini, ada dua hal yang harus kita ambil alih dari komunitas Yahudi. Apa itu? Yang pertama adalah sumur, karena sumur ketika itu bagaikan ladang minyak saat ini. Yang pertama adalah sumur, kita harus ambil alih dari Yahudi. Yang kedua adalah pasar, karena pasar ketika itu sama dengan Wall Street saat ini. Maka semua sahabat kemudian diminta yang punya modal untuk mengumpulkan, dan Rasulullah SAW berhasil membeli sumur dan juga berhasil membeli pasar dari masyarakat Yahudi ketika itu. Ini adalah pemahaman wawasan beragama. Maka sekarang ini umat kita harus dorong untuk menguasai perekonomian. Jangan lagi kalau kita dorong umat kita untuk berhasil dalam perekonomian, lalu kita mengatakan itu mah mengajarkan umat Islam materialis. Materialisme itu faham. Ada orang yang tidak punya duit, tapi berfaham materialis. Malam, siang yang dipikirkan duit, tapi nggak punya duit.
Itu materialistik. Orang Islam itu tidak begitu. Orang Islam insya Allah hartanya ada di tangannya, tapi hartanya tidak menguasai jiwanya dan hatinya. Maka harta yang dia miliki dia pergunakan untuk kepentingan dan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, bukan untuk dirinya saja misalnya. Itulah pandangan Islam yang benar. Jadi jangan sampai sekarang ini sekali lagi kita mengatakan bahwa untuk kita menjadi Islam yang baik kita harus miskin, lemah, termarginalkan. Tidak apa-apa kita dizalimi, biarlah perekonomian dipegang oleh orang lain, biarlah kue negara kita dipegang oleh orang lain. Dari sekian banyak konglomerat yang ada di negara kita, berapa sih orang Islam yang ada di bagian atas tuh? Sekarang harusnya kita balik tuh. Bahwa umat Islam sekarang ini harus memahami bahwa perintah zakat, artinya perintah mengeluarkan, sebelum kita mengeluarkan, kita diperintah untuk mendapatkan. Maka kalau ada income yang harus dibayar, berarti harus ada income yang masuk dong. Maka disitulah kemudian umat Islam harus memiliki wawasan keislaman seperti itu. Contoh yang lain, bagaimana kerap kali isu politik sering dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan dianggap sebagai sumber perpecahan. Ya memang terkadang kalau kita tidak dewasa, politik menjadikan umat kita terkadang terpecah belah. Tapi poin yang saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tidak mungkin umat kita ini selalu dibujuk untuk tidak perlu melihat partisipasi politik itu penting. Partisipasi politik itu bagian dari demokrasi. Dan Alhamdulillah Indonesia bisa membuktikan bahwa kita adalah negara muslim terbesar dunia. Tapi pada saat yang sama kita adalah negara demokrasi ketiga dunia. Kenapa? Karena umat Islam kita sadar politik. Ini perlu terus untuk kita suburkan. Jangan sampai kemudian umat kita didogma bahwa mengatakan bahwa politik itu adalah racun, politik itu adalah buruk, politik itu nggak penting, politik itu memecah belah. Justru mari kita didik umat kita untuk semakin terlibat dalam politik, tapi dewasa di dalam berpolitik. Ini contoh saja wawasan beragama. Tentu wawasan yang lain, dan ini saya tekankan dalam hari-hari terakhir, adalah pentingnya untuk kita melihat lagi tentang konsep mati di jalan Allah itu. Ini saya ulang-ulangi ini di mana-mana. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena terkadang fokus kita itu pada mati. Mohon maaf, Islam itu datang mengajarkan kepada kita hidup. Karena Islam itu kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi ajakan Allah dan Rasulnya kalau Allah dan Rasulnya mengajak kamu kepada kehidupanmu. Apa kehidupan kita di situ? Islam. Maka Islam itu datang mengajarkan kita untuk hidup secara terhormat. Hidup untuk secara mulia. Maka fokus kita seharusnya adalah bukan mati dulu di jalan Allah, tapi hidup di jalan Allah dulu. Bagaimana hubungan kita kepada Allah? Bagaimana hubungan kita kepada sesama? Itu adalah hidup di jalan Allah. Kalau kita sudah fokus kepada hidup di jalan Allah, insya Allah pada akhirnya, walaupun di atas kasur matinya, insya Allah mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wawasan keislaman. Jadi jangan sampai kemudian ada di kalangan umat ini yang ingin mati di jalan Allah secara instan. Ini dunia instan kita sekarang kan. Semuanya instan. Ingin menjadi ulama juga instan. Belajar dari Profesor Google gitu. Lalu dia ulama, jadi mufti, ahli fatwa. Semua memberikan fatwa karena belajar dari Profesor Google gitu. Sampai-sampai juga ingin mati secara instan, masuk surga secara instan. Maka seharusnya kita rubah wawasan itu. Dari mati di jalan Allah, fokusnya menjadi fokus kepada hidup di jalan Allah. Sebab kalau kita sudah hidup di jalan Allah, insya Allah matinya akan ada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir kata-katanya adalah la ilaha illallah, maka insya Allah masuk surga. Tentu kata-kata bukan ucapan, tapi perbuatan dan kehidupan kita. Itu yang dimaksud. Yang keempat Bapak dan Ibu sekalian, sebelum yang terakhir, bahwa untuk umat Islam kita ini bisa bangkit, penting untuk membangun wawasan global. Wawasan global kita. Tadi Pak Dekan menyebutkan bahwa salah satu cita-cita Universitas Pajajaran adalah menjadi universitas yang go global. Memang harus demikian. Karena memang kita sekarang ini sudah hidup dalam dunia global. Dunia global sekarang ini ditandai oleh banyak hal. Yang sering saya sebutkan ada 3 minimal yang paling dominan. Yang pertama adalah terjadi kecepatan yang luar biasa. Maka
dunia Islam harus antisipasi kecepatan itu. Dan ketika kita berbicara tentang kecepatan, maka tentu yang dimaksud adalah peluang-peluang yang ada. Jangan umat ini selalu ketinggalan kendaraan ketika kita berebut dengan peluang-peluang yang ada. Satu contoh yang sering saya sampaikan secara bercanda, kalau bapak dan ibu pergi haji atau pergi umrah, pasti senang beli oleh-oleh. Dulu ada namanya pasar seng. Beli oleh-oleh tasbih, baju Arab, sejadah. Harapannya oleh-oleh dari Mekah kan berkah. Begitu pulang ke Bandung, begitu pulang ke Jawa Barat, dibuka ternyata made in, tasbih pun made in China. Sajadah pun made in China. Baju Arab yang terkadang dianggap baju sunnah ini, sorban itu, made in China. Loh, pertanyaan kita, negara yang kita anggap negara komunis, kok bisa memproduksi bahan-bahan itu yang kita umat Islam beli, yang kita istilahkan sebagai di tempat suci kita? Kok bisa? Itulah kecepatan. Kecepatan menangkap peluang. Umat Islamnya selalu ketinggalan peluang itu. Yang pada akhirnya ketika kita ketinggalan peluang, ketinggalan kendaraan, apa yang kita lakukan? Marah-marah. Mengutuk-ngutuk. Inilah Bapak dan Ibu sekalian pentingnya untuk kita memiliki wawasan global. Yang salah satunya adalah kecepatan. Jangan pernah ketinggalan kendaraan dan peluang itu. Yang kedua adalah bahwa dunia global kita sekarang itu ditandai dengan interconnectedness, interdependence. Ada ketergantungan yang sangat dekat. Tidak mungkin satu negara-negara yang lain akan bisa berdiri sendiri. Pasti akan saling tergantung. Dan oleh karenanya diperlukan kesiapan untuk kerjasama. Tapi jangan lupa bahwa ciri dunia global kita yang ketiga adalah terjadi kompetisi yang sangat dahsyat. Maka kita umat Islam dan negara-negara Islam hanya ada satu pilihan. Menjadi bagian dari kompetisi dan menang, atau menjadi penonton dan menjadi korban dari kompetisi yang terjadi. Dan oleh karenanya UNPAD insya Allah akan mengambil bagian dari kompetisi di dalam dunia pendidikan global kita. Tentu yang terakhir sekali, bahwa kalau dunia Islam ini bangkit, maka mari kita terus-menerus membangun optimisme, karena pada akhirnya insya Allah, dengan segala permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, akan ada cahaya di ujung terowongan panjang itu, kata orang di sini. At the end of the tunnel, there is a shining light. Bahwa di ujung terowongan panjang dengan segala permasalahan yang kita hadapi, jangan pernah putus asa, tapi bangunlah optimisme sambil berusaha, sekaligus berdoa kepada Allah, bahwa mudah-mudahan kita dikuatkan, mudah-mudahan kita berikan kejayaan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga istilah kita rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah kontribusi, bisa kita wujudkan. Kata rahmatan bukan sekedar tersenyum, bukan sekedar ramah, bukan. Tapi bagaimana kita bisa menampilkan Islam ini sebagai solusi dari segala permasalahan yang dihadapi oleh dunia kita sekarang. Maka dakwah kami di Amerika bukan sekedar tersenyum kepada non-muslim, bukan. Tapi bagaimana menampilkan Islam ini sebagai solusi di Amerika Serikat. Misalnya, solusi terhadap rasisme yang tinggi di Amerika Serikat. Kita tampilkan bahwa dengan Islam, kita akan merasakan apa yang disebut dengan kesetaraan. Termasuk kesetaraan ras. Yang hitam, yang putih, yang Asia, yang Eropa, sama semua di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi bahwa dunia Islam kita sekarang memang banyak permasalahan, tapi sekali lagi kita memiliki potensi yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kalau saja kita ikuti beberapa poin yang saya sampaikan tadi itu, pada akhirnya insya Allah dunia Islam akan menjadi kekuatan yang tidak saja menjadi penyeimbang, tapi bisa menjadi kekuatan alternatif yang bisa membawa solusi bagi segala permasalahan dunia yang kita hadapi sekarang ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Samsi Ali yang telah menyampaikan tausiahnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Bapak di sana selalu sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.